Um, Lion Parcel merupakan salah satu bagian dari strategic business unit-nya Lion Group. Jadi memang parent company kita adalah perusahaan penerbangan Lion Group. Terdiri dari Lion Air, Batik, Wings, dan kalau yang pernah ke Malaysia menggunakan Malindo, yang pernah ke Thailand juga ada Thai Lion Air. Nah, Lion Parcel didirikan memang untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan logistik yang memerlukan pengiriman yang cepat sampai dan juga dengan harga yang ekonomis. Seperti Lion Air ya, everybody can fly. Jadi kalau di Lion Parcel everybody can ship, gitulah istilahnya. Nah, sekarang ini karena kita juga termasuk salah satu 11 industri yang memang dikecualikan dari PSBB, sehingga memang logistik ini merupakan salah satu yang tetap berjalan dan berkembang, alhamdulillah. Dan sampai dengan sekarang kita masih bertumbuh meskipun situasi pandemi COVID ini yang semakin besar, semakin parah resonansinya. Kemarin itu kita mencatatkan pertumbuhan sekitar 350% dari tahun lalu. Jadi kita masih tetap bertumbuh. Hal yang membedakan adalah biasanya pengiriman tersebut dilakukan secara langsung, kontak fisik, yaitu dengan menggunakan drop point. Terbanyak sekarang pengiriman atau transaksi itu dilakukan secara daring atau secara online. Nah, itu bagaimana caranya Lion Parcel untuk bisa bekerja dengan cara daring online, lalu memastikan barang-barang tersebut terkirim dengan aman dan baik. Nanti bisa kita jelaskan di sesi selanjutnya mungkin ya Pak Hasannya. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah logistik adalah salah satu industri yang belum mati sampai dengan sekarang, sampai dengan COVID ini berlangsung. Demikian kira-kira Pak Hasan. Adakah slide yang mau disampaikan sepertinya Mas Victor? Oh ya, ada. Ini bisa langsung ya? Bisa langsung disampaikan ya? Baik. Bisa. Saya screen dulu. Oke. Apakah rekan-rekan semua bisa melihat? Bisa. Bisa ya, baik. Ini sebetulnya juga yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman yang lain ya, Survival Kit Innovation di Crisis Time ya. Jadi ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Service and Value Innovation. Sekarang ini yang paling penting adalah kita harus memotong yang namanya ineffectiveness to be atau harus menjadi lebih kompetitif. Itu ada semacam bold-nya tuh, to be-nya tuh harus more kompetitif. Jadi contohnya seperti ini ya rekan-rekan semua. Dulu orang sering menggunakan layanan telepon untuk bertanya mengenai status barang. Lalu di Lion Parcel, di perusahaan saya, kita melihat bahwa kalau kita melihat dari hanya untuk menanyakan status barang saja, ternyata harus pakai telepon dan pulsanya itu juga nggak gratis. Kita cari yang gratis. Kita cari yang memang bisa langsung kita laksanakan secara akurat dan faktual, yaitu dengan menggunakan layanan WhatsApp. Nah, sekarang ini kita sudah converting beberapa customer service kita lebih banyak untuk menjawab layanan atau inquiry yang datang dari WhatsApp sebetulnya, dibandingkan dengan menggunakan telepon. Karena dengan menggunakan WhatsApp itu bisa gratis, gitu. Nah, ini adalah salah satu effectiveness yang kita laksanakan, di mana kita mempromosikan layanan WhatsApp, dan untuk layanan WhatsApp tersebut kita berjanji bahwa akan bisa menjawab dalam waktu kurang lebih 15 menit dari sejak WhatsApp itu dikirimkan. Sehingga untuk pelanggan kita juga tidak perlu keluar biaya pulsa, lalu kita juga bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di Lion Parcel. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi meskipun Lion Parcel merupakan salah satu strategic business unit yang ada di Lion Group, dan memang di Lion Group itu adalah memiliki 55% di industri penerbangan yang ada di Indonesia. Kita memiliki sekitar 320 pesawat yang diterbangkan di regional maupun di nasional. Lebih banyak dari flag carrier kita, dari Garuda Indonesia maupun dari Citylink. Tapi kita tidak akan bisa beroperasi sendiri.
Jadi kita menggunakan kolaborasi dengan kereta api logistik maupun dengan PT Pos Indonesia. Ini lebih murah, ini lebih terjangkau dan lebih cepat dalam hal memberikan pelayanan yang menyeluruh di seluruh pelosok tanah air, di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Jadi kita daripada kita membuka cabang-cabang, ya kita bekerjasama dengan PT Pos untuk melaksanakan pengantaran tersebut. Lalu kalau semua kita ingin menggunakan pengantaran yang lebih ekonomis, ya kita jangan menggunakan pesawat, kita menggunakan kereta api logistik. Nah, tapi dengan cara kita mutual benefits. Mutualnya adalah begini, kalau kita menggunakan kereta api, maka kereta api juga menggunakan kita. Kalau kita juga menggunakan PT Pos, PT Pos juga menggunakan kita. Nah, jadi PT Pos Indonesia sekarang juga sudah menggunakan Lion, kereta api logistik juga sekarang sudah menggunakan Lion. Jadi kita saling mengisi satu sama lain. Jadi tidak hanya kita sebagai vendor, tapi juga betul-betul sebagai partner atau sebagai mitra. Bahkan waktu kemarin saya ke PT Pos, Direktur PT Pos bilang bahwa Lion Parcel sohib di atasnya mitra, katanya begitu. Yaitu artinya kita tidak melakukan kompetisi, kita melakukan sinergi. Gitu. Yang ketiga, digital inovasi. Kita bisa online, tapi hanya untuk yang paling penting adalah mempermudah sesuatu, mempermudah. Intinya adalah mempermudah. Jadi kalau kita ada di Lion Parcel ada di Bukalapak, ada di Tokopedia, atau teman-teman rekan sejawat semua juga ada dagangannya ada di Bukalapak atau Tokopedia, tapi istilahnya untuk pemesanannya saja ribet, itu nggak bakal bisa masuk. Atau tidak membuat sesuatu menjadi mudah, susah. Jadi kalau kita mau online, mengikuti yang sekarang ada, mengikuti tren yang sekarang ada, ya kita harus mempermudah sesuatu. Caranya dengan cara bagaimana? Caranya dengan bisa cek resi itu udah termasuk adalah merupakan suatu transaksi, atau kita bisa memberikan diskon, atau kita bisa memberikan cashback dan segala macam begitu. Intinya di sini yang paling penting adalah kalau mau online ya membuat sesuatunya itu lebih mudah. Selanjutnya adalah channel inovasi atau yang namanya silaturahim. Silaturahim ada berbagai cara. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Ustadz saya tuh, Ustadz Hasan, yaitu dengan ngaji bareng online. Yaitu ngaji bareng online, dengan ngaji bareng online saya sudah mendapatkan satu customer setia dari Bukit Tinggi, yaitu Bu M, yang pengirimannya bisa saya laksanakan langsung ke Prof. Suharyadi pada saat Prof. Suharyadi ulang tahun kan, yaitu balado Itia, gitu kan, balado hijau Itia, gitu, hijau balado Itia, gitu. Jadi Bu M salah satu yang merupakan anggota ngaji bareng online memiliki produk yang namanya balado itik atau apa ya namanya, bebek sambal hijau lah, bebek sambal hijau, tapi asli dari Bukit Tinggi. Saya nggak pernah ngerasain, tapi kayaknya sih enak gitu. Karena yang pernah ngerasain Prof. Suharyadi dan Pak Hasan kan. Nah, itu adalah salah satu inovasi silaturahim atau channel yang bisa kita laksanakan sebetulnya. Nah, yang saya contohkan di sini mungkin lebih kepada formatnya. Kita menggunakan format-format, contohnya format-format karikatur, atau kita juga nggak tidak hide away atau nggak malu untuk mencoba TikTok gitu kan, untuk mempromosikan produk-produk kita. Bahkan yang paling penting to get more personal. Yang paling penting adalah to get more personal. Artinya adalah ada semacam, kalau sekarang tuh minta dipromosikan lah, disponsorkan lah gitu loh. Jadi Ria Miranda memberikan testimoni, lalu juga beberapa agen-agen kita juga memberikan testimoni kisah sukses mereka sebagai mitra. Nah itu, jadi beberapa channel-channel itu yang paling penting adalah to be more personal. Nah, kalau kita hanya sebatas promosi saja tapi tidak profesional, akhirnya kita akan memiliki distance dengan yang kita tuju, target maupun segmen yang akan kita tuju. Dan yang terakhir adalah sosial. Jangan lupa di era seperti ini kalau kita nggak care dengan sosial kita, agaknya akan sedikit sulit. Komunitas kita bangun, bahkan kalau bisa kita jadikan sebagai keluarga. Contoh adalah kita punya yang namanya kurir yang bekerja sama kita dengan Lion Parcel, itu hanya bekerja 4 jam sehari, tapi kita berikan pendapatan minimum 1 juta rupiah per bulan. Hanya 4 jam sehari, minimum 1 juta rupiah per bulan. Kalau mereka mau 8 jam boleh, nggak ada masalah.
bisa lebih dari 1 juta, bisa 2 juta, 3 juta, bahkan satu kurir itu ada ibu-ibu di daerah Sidoarjo itu bisa menghasilkan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah dia bilang selama COVID ini mereka tetap hidup, tetap bisa makan, tetap bisa bayar kontrakan, begitu. Dan kebanyakan kurir-kurir kita ini juga kurir-kurir nyambi dari Gojek, dari Grab, gitu ya. Nah itu juga paginya mereka pakai jaket merah, yaitu jaketnya Lion, lalu siangnya berubah jadi hijau, atau jadi Gojek, atau jadi Grab, gitu. Yang kedua juga kita hiring. Nah ini kita masih menunggu yang namanya MOU dengan Undira. Alhamdulillah insya Allah bisa dilaksanakan secepatnya, sehingga nanti kalau memang ada lulusan-lulusan Undira yang bisa bekerja di Lion Group, di Lion Parcel, bisa kita utamakan untuk bisa dilaksanakan tes maupun interview, begitu. Bahkan bisa kita laksanakan open house kampus, gitu kan, kalau mau dilaksanakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah menjadi agen atau menjadi mitra bisnis kita, menjadi agen di Lion Parcel. Dan itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun, tidak dipungut franchise, semuanya gratis karena memang kita ingin membangun ekonomi rakyat, ya. Semuanya ini kita laksanakan hanya untuk membangun suatu komunitas dan juga menjadi keluarga besar dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana bisa menggunakan Lion Parcel. Jadi, itulah yang saya sampaikan, beberapa tips dari kami kepada teman-teman semua rekan sejawat pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini adalah suatu ide, mungkin dari masing-masing personal bisa memodifikasi lagi berdasarkan apa yang memang dijalankan. Contohnya tadi yang Pak Hasan sempat bilang, bahwa sekarang lagi booming yang namanya makanan atau minuman atau aksesoris, ya. Itu memang betul. Sekarang itu kita melihat bahwa pengiriman makanan di Lion Parcel sendiri itu booming sekitar 250% month over month, lalu sekitar 175% year over year untuk pengiriman makanan, begitu. Salah satunya adalah dari Bu M yang dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Dia bisa ngirim dari Bukit Tinggi Jakarta dalam waktu 2 hari. Nah, alhamdulillah kemarin testimoninya sudah ada, dikirimkan langsung oleh Lion Parcel ke acara di mana Prof. Suharyadi sedang berulang tahun pada saat itu, kan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita sharing kepada teman-teman semua. Kira-kira demikian, Pak Hasan. Oke, baik. Mungkin sebelum berlanjut ke Mas Erik, Pak Victor, kan kalau kita banyak sekali kan cabang-cabang bisnis lainnya dalam situasi seperti ini kan mengalami penurunan ya pasar ya. Nah sementara tadi yang kita tangkap dari Pak Victor justru dari Lion Parcel ini bertumbuh gitu kan ya. Nah apakah pertumbuhan ini hanya dialami oleh Lion Parcel sendiri ataukah grup Lion secara menyeluruh? Dan kemudian apakah ada juga kebijakan seperti halnya ditempatkan di korporasi lain, kebijakan diskon dalam situasi pandemi ini untuk produk-produk tertentu mungkin ya? Iya, jadi sebetulnya kalau untuk penerbangan, dunia penerbangan sekarang lagi aufklärung, Pak Hasan. Bahasanya tuh aufklärung, lagi jungkir balik begitu ya, turbulensinya lagi tinggi. Kita dulu pada saat normal itu sekitar 1.300 pesawat sehari. 1.300 penerbangan sehari. Sekarang itu kita hanya beroperasi sekitar 300 sampai dengan 400 penerbangan sehari. Kita nggak tahu nih bila mana nanti Gubernur DKI Bapak Anies menerapkan pengetatan PSBB ya. Takutnya nanti di Cengkareng malah di stop, wah itu mungkin akan lebih drop lagi kan gitu. Nah dari Lion Group sendiri yang beroperasi itu sebetulnya hanya 2 sekarang, yaitu dari Lion Parcel dan juga dari Batam Aerotechnic, yaitu GMF, kayak GMF-nya Garuda Maintenance Facility yang ada di Batam. Itu masih melayani yang namanya perawatan pesawat. Nah, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah jadi kelihatan yang tadinya pesawat-pesawat tersebut dipakai untuk mengangkut penumpang, lalu kita menggunakan sumber daya yang ada, kita approach kepada pemerintah untuk bisa menerbangkan kargo dengan pesawat penumpang, lalu kita mengadakan modifikasi. Jadi yang namanya pengiriman barang tetap berlangsung dan juga ketepatan penyampaian barang juga tetap dilaksanakan. Bahkan kami kemarin juga diundang Pak Hasan, alhamdulillah sama KPU
untuk pelaksanaan pilkada pemilihan serentak Desember 2020, surat suara di daerah-daerah terpencil dari 270 kabupaten ataupun provinsi yang mengikuti pemilihan serentak. Lion Parcel juga ditunjuk salah satu carrier-nya. Karena yang menerbangkan pesawat sampai ke pelosok kan hanya Wings Air nih, ya kan, Wings Air kan. Jadi kita ditunjuk oleh KPU untuk bisa membawa surat-surat tersebut. Ya, alhamdulillah itu adalah salah satu kesempatan atau opportunity yang kita dapatkan gitu. Lalu bagaimana dengan era pandemik? Artinya kan buying motif ataupun yang namanya daya beli masyarakat itu kan berkurang, sangat berkurang. Bahkan dari Ernst & Young kemarin kita sempat cek dari Forbes juga bahwa daya beli masyarakat itu sekarang sudah drop, bahkan sudah hampir ke -5. Artinya adalah orang lebih suka nyimpan uang daripada membelanjakan begitu. Nah, dengan cara begitu, kita kerjasama dengan pemerintah, dengan hashtag BBI, Bangga Buatan Indonesia. Kita ikut yang namanya program pemerintah untuk hashtag BBI, Bangga Buatan Indonesia, di mana para rakyat Indonesia bisa membelanjakan uangnya ya, untuk membeli produk-produk buatan Indonesia. Begitu. Nah, karena produk buatan Indonesia tentunya harusnya harganya murah. Nggak mungkin harga produk murah tersebut diimbangi dengan pengiriman yang mahal. Nah, untuk itu kita juga ada beberapa diskon-diskon khusus, dan diskon kita tuh terus terang kalau saya cek itu lebih besar daripada toko sebelah, dan juga harga kalau dilihat dari Raja Ongkir sih lebih murah daripada toko sebelah. Bisa dicek di toko sebelah lah kalau kita bisa bilang. Sekarang paling terkini adalah kita sedang melaksanakan yang namanya pengiriman DokuPack. DokuPack itu adalah pengiriman dokumen wilayah Indonesia di kota-kota besar hanya 10.000. Jadi contoh dari kota Irian Jaya, kota Papua, kota Jayapura tujuannya ke Medan 10.000. Dari kota Padang tujuannya ke Bekasi 10.000. Dari Palu tujuannya ke Larantuka 10.000. Untuk pengiriman DokuPack kurang dari 1 kg kita berikan Rp10.000. Nah, ini adalah untuk membantu juga literasi baca agar jangan hanya belajar lewat daring saja, tapi juga menggunakan hard copy gitu loh. Buku-buku juga bisa dikirimkan selama pengirimannya per kilogram itu adalah tidak lebih dari 1 kg, yaitu Rp10.000. Yang kedua, untuk mengantisipasi demand dari para UKM yang sekarang lagi fokus kepada pembuatan UKM makanan, maka kita menggunakan yang namanya aplikasi oleh-oleh. Jadi kalau aplikasi oleh-oleh itu kita tidak mencari untung dari pengiriman barang, tapi kita malah mempromosikan produk-produk yang ada di Indonesia, UKM itu kita taruh di aplikasi kita, lalu kita akan kirimkan next day ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, sekarang ini terus terang baru beberapa rute aja sih yang kita buka, yaitu Surabaya Jakarta, Bandung Jakarta, sama Jakarta. Sebentar lagi Palembang Jakarta. Jadi kalau Pak Hasan nanti mau mesen pempek, insya Allah Pak Hasan itu udah bisa open. Bahkan Pak Hasan juga bisa, contohnya dari Jakarta ke Bandung, jualan pempek gitu ya, itu udah bisa next day delivery gitu ceritanya. Dan yang ketiga adalah kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing seperti FedEx, ya, seperti DHL, seperti UPS untuk melaksanakan last mile delivery-nya mereka di wilayah Indonesia. Nah, jadi kita betul-betul sinergi kolaborasi dengan mereka bahwa jangan sampai mereka masuk ke Indonesia karena modal mereka kan besar-besar, Kita jangan sampai kita ini mendapatkan service tapi dari modal dari kapital luar gitu. Jadi Lion Parcel yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga kita bisa tetap berperan secara strategis untuk pengiriman barang-barang di seluruh wilayah Indonesia, dan kita juga tetap menggandeng kakak tertua kita yaitu PT Pos Indonesia. Nah, itulah beberapa hal yang kita jalankan untuk tetap bisa survive di era pandemi COVID-19 ini. Meskipun ya kalau curcolnya sih memang yang namanya pendapatan kita per bulan tetap dipotong. Ada pemotongan gaji, pemotongan bonus, itu wajar karena kan kita juga harus tetap bertahan. Tapi kalau teman-teman semua melihat adanya yang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di Lion Group, itu nggak benar. Yang benar adalah
yang masa kontraknya habis nggak kita perpanjang karena memang penerbangannya kan sedang sedikit. Tapi kalau memang penerbangan sudah mulai berjalan normal, insya Allah kita akan hire lagi orang-orang yang baru. Jadi demikian Pak Hasan.